Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul dalam mungkin di tempat masing-masing untuk berbagi mengenai waktu. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Rasyidah Faiz Alinasari dari kelas dakwah B. Di sini saya akan berbagi bersama teman-teman sekalian mengenai bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu sekali nih bahwa waktu yang kita miliki itu sangat berharga dan penting. Kenapa? Karena kita tuh tidak bisa mengulang waktu yang sudah kita lewati yang lalu gitu. Nah, maka dari itu setiap detik, menit, jam, hari, bahkan beberapa bulan sekalipun itu kita harus menghargainya dengan memanfaatkannya dan melakukan hal-hal yang lebih positif lainnya. Nah, di dalam sebuah hadis telah dijelaskan bagaimana sih pentingnya untuk kita mempergunakan waktu dengan baik. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari yang menyatakan ada dua kenikmatan, kebanyakan itu manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Nah, dari hadis tersebut kita dapat tahu bahwa namanya waktu itu sangat penting dan berharga. Tapi kebanyakan dari kenikmatan itu kita kita tertipu gitu dengan adanya kenikmatan, yaitu waktu luang. Nah, bagaimana sih kita bisa lebih produktif lah? Kata-kata zaman sekarang itu ya kayak gitu ya, lebih produktif untuk mengisi waktu-waktu luang kita agar waktu yang kita miliki itu tidak terbuang sia-sia gitu. Karena kan Allah sudah memberikan kita waktu, memberikan kita masa untuk kita mempergunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang positif lain. Nah, selain dari hadis, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Asr juga sudah memberikan kita suatu pelajaran, yaitu artinya demi masa. Mungkin saya akan bacakan sedikit ya soalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Nah, yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, apa sih maksud dari surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Asr ini? Yang pertama, wal asri, demi masa. Masa itu apa sih? Masa itu adalah waktu. Jadi kita sudah diberikan masa atau waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nah, maksudnya dalam kerugian ini adalah manusia yang menyanyiakan waktu, yang mempergunakan waktunya itu dengan kegiatan-kegiatan yang negatif atau tidak berguna atau kurang bermanfaat lah. Melainkan orang yang beriman, yang beramal soleh serta menasihati dalam kesabaran. Nah, mungkin dari surat ini kita dapat mengambil atau menjadikan pegangan bahwa dari masa atau waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Misalnya dengan melakukan hal-hal yang positif, misalnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang itu bukan untuk bermalas-malasan. Nah, kenapa sih? Ya karena itu. Karena kita bermalas-malasan, menunda-nunda waktu, itu akan berdampak buruk. Oke teman-teman sekalian, nah mungkin kenapa kok tadi itu cuma
dijelaskan apa sih landasan-landasan, terus bagaimana sih trik-triknya atau tips-tipsnya dalam kita memproporsikan waktu atau memanfaatkan waktu. Nah, dalam buku yang berjudul Bersegeralah karya Chairul Arjuna itu dibagikan 3 cara untuk memproporsikan waktu. Yang pertama yaitu kita harus menghindari kata untuk menyebabkan kita itu malas gitu. Apa sih kata-kata tersebut? Itu intinya kata-kata yang bersifat menunda. Misalnya nantilah, besoklah. Nah, pasti kita tahu lah ada suatu tugas itu diberikan suatu deadline. Nah, kita tuh menunda-nunda karena kita tahu deadline itu masih lama gitu. Tapi kenapa kita nggak bersegera untuk menyelesaikan tugas itu? Padahal kan tugas itu diberikan waktu yang lama agar kita itu mempersiapkannya, mengerjakannya itu dengan baik gitu, dengan benar-benar kita mencari sumber yang lain yang banyak gitu. Tapi kita menunda-nunda karena bermalas-malasan. Nah, yang kedua itu kita harus menentukan skala prioritas. Nah, skala prioritas di sini itu menunjukkan bahwa kita ini tuh bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Ada 2 kata yang itu mirip tapi ternyata beda. Yang pertama itu sibuk, yang kedua adalah produktif. Nah, kalau sibuk itu berarti orang tersebut tidak menentukan skala prioritas yang penting, yang mana yang harus didahulukan, tapi semua itu dilakukan. Itu akan membuat kita sibuk. Tapi yang kedua ini adalah produktif. Produktif itu berarti kita sudah menentukan skala prioritas yang dari misalnya yang penting, terus di bawahnya. Jadi kita melakukan kegiatan yang itu benar-benar bermanfaat, memberi manfaat, dan itu tidak menyanyiakan waktu kita itu. Jadi kita lebih produktif. Nah, yang ketiga itu adalah memaksakan untuk konsisten atau kita bisa juga disebut dengan istiqomah gitu. Nah, namanya istiqomah itu berarti harus menempatkan kebiasaan baru gitu. Nah, pasti kita punya kebiasaan lama yang mungkin itu kurang baik gitu. Misalnya kita bangunnya kesiangan, jam 4:30 kita baru bangun, padahal subuhnya jam 4:30 gitu. Nah, maka dari itu kita harus mengubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang lebih baik gitu. Caranya gimana? Yang pertama itu ya memaksakan diri ini untuk bangun lebih awal gitu. Mungkin yang hari pertama itu kita bangunnya masih sekitar jam 5 gitu, tapi nggak apa-apa, kita dari hari ke hari kita ada kemajuan gitu. Nah, nanti akhirnya akan terbentuk kebiasaan baru yang itu lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi dari pertama kan kita mengubah, terus kita konsistennya ya kita jangan sampai mengubah kebiasaan yang baru kita bangun itu gitu. Misal kita ini udah berhasil nih bangun jam 4:30, tapi kita mengubahnya lagi jadi lebih siang lagi. Nah, itu kan berarti bentuk ketidakkonsistenan. Maka dari itu kita harus setelah mengubah kita harus memaksakan untuk konsisten. Nah, dari ketiga cara atau tips itu insya Allah nantinya kita akan menjadi lebih produktif lagi dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Karena apa? Karena waktu itu tidak bisa kita ulang, teman-teman. Jadi kita mungkin akan menyesal jika kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Pasti di dalam saya memaparkan tadi ada banyak sekali kesalahan yang itu munculnya dari saya, dan misalnya itu ada manfaat, itu pastilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya saja ya teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit ilmu yang saya punya ini. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.